Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gita Mataring dari kelas D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 4 komponen utama sistem informasi yang ada di hardware, software, data, dan proses. Oke, langsung saja kita mulai. Hardware berperan sebagai komponen fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gita Mataring dari kelas D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 4 komponen utama sistem informasi yang ada di hardware, software, data, dan proses. Oke, langsung saja kita mulai. Hardware berperan sebagai komponen fisik dari sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi data seperti komputer, perangkat input atau output, dan penyimpanan data. Adapun 4 komponen utama hardware, yang pertama ada komponen input device atau perangkat pemasukan. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem informasi. Contohnya ada keyboard untuk mengetik teks atau perintah, ada mouse untuk navigasi dan pemilihan objek layar, dan ada scanner untuk memasukkan data berupa gambar, teks, dan dari dokumen fisik. Komponen yang kedua ada processing device atau perangkat pemrosesan. Perangkat ini bertanggung jawab untuk memproses data yang masuk menjadi informasi yang berguna. Contohnya ada Central Processing Unit atau CPU, yaitu sebagai otak komputer yang memproses data dan menjalankan perintah. Yang kedua ada Random Access Memory atau RAM, penyimpanan sementara untuk mempercepat akses data yang sedang diproses. Dan yang ketiga ada motherboard, yaitu sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen hardware. Yang ketiga ada komponen storage device atau perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya ada hard disk drive atau HDD atau solid state. Yang kedua ada drive atau SSD, yaitu sebagai penyimpanan utama untuk data dan aplikasi. Ada flash drive sebagai penyimpanan eksternal dan portable. Ada optical disc atau CD atau DVD sebagai penyimpanan berbasis media optik. Dan yang terakhir ada komponen output device atau perangkat keluaran. Perangkat ini menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contohnya ada monitor, itu menampilkan informasi visual, ada printer, yaitu untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan, dan ada speaker untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Jadi, semua komponen-komponen utama yang ada di hardware ini bekerja sama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam sistem informasi. Sistem informasi yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam sistem informasi. Komponen utama yang ada di dalam software yang pertama yaitu komponen sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka antara pengguna dengan komputer. Fungsinya meliputi mengatur proses dan sumber daya komputer, menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Contohnya ada Windows, macOS, Linux, dan Android. Komponen yang kedua ada aplikasi atau application software. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi. Contohnya ada Microsoft Office untuk produktivitas, ada SAP untuk manajemen bisnis, dan ada Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar. Komponen yang ketiga ada Database Management Software atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat
mengelola dan mengakses data dalam sistem informasi. Fungsinya yaitu untuk meliputi penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan dalam secara contohnya ada MySQL, ada Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Komponen yang keempat ada tools atau perangkat lunak pendukung atau utility software. Utility software adalah perangkat lunak tambahan yang mendukung kinerja sistem atau membantu dalam pemeliharaan komputer. Fungsinya termasuk mengelola file dan sistem penyimpanan, meningkatkan keamanan dengan antivirus atau firewall. Contohnya ada WinRAR untuk kompresi file, Norton Antivirus untuk perlindungan, dan DiskScale untuk pengelolaan ruang penyimpanan. Keempat komponen ini bekerja secara sinergis untuk mendukung operasi sistem informasi dari pengelolaan perangkat keras penyediaan layanan bagi pengguna. Sistem informasi yang ketiga ada data. Data adalah inti dari sistem informasi. Data mencakup semua informasi mentah yang diolah menjadi informasi yang berguna. Komponen yang pertama ada data input atau data masukan. Data input adalah informasi mentah yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Bentuknya secara angka, teks, gambar, suara, atau video. Contohnya ada data pelanggan yaitu nama, alamat, nomor telepon dalam sistem e-commerce. Yang kedua ada data penjualan atau yaitu tanggal, jumlah, harga dalam sistem kasir atau pos. Komponen yang kedua ada data storage atau penyimpanan data. Penyimpanan data mencakup tempat dan cara data disimpan dalam sistem informasi untuk keperluan akses di masa depan. Data storage memiliki jenis penyimpanan dan struktur penyimpanan. Jenis penyimpanan meliputi primary storage, yaitu RAM untuk penyimpanan sementara. Ada secondary storage atau HDD, SSD, atau cloud untuk penyimpanan jangka panjang. Untuk struktur penyimpanan, yaitu ada file system, data disimpan dalam file atau folder. Ada database, data disusun dalam tabel terstruktur untuk pengolahan yang lebih efisien. Komponen yang ketiga ada data processing atau pemrosesan data. Pemrosesan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Untuk metode pemrosesan, perhitungan, ada total penjualan, ada penyortiran, misalnya data pelanggan berdasarkan wilayah. Ada analisis, misalnya pola pembelian pelanggan. Untuk tujuan pemrosesan yaitu untuk memberikan hasil yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan. Komponen terakhir ada data output atau hasil data. Data output adalah informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data dan disampaikan kepada pengguna. Bentuk output ada laporan, misalnya laporan keuangan, ada grafik atau diagram, misalnya tren penjualan, ada tampilan layar, misalnya dashboard atau dashboard manajemen. Media output yaitu monitor, cetakan atau printer, atau perangkat digital lainnya. Keempat komponen ini bekerja sama untuk memastikan data di dalam sistem informasi yang dapat diolah, disimpan, dan digunakan secara efektif untuk mendukung kebutuhan organisasi atau pengguna. Yang terakhir ada proses. Proses adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengolah data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi informasi kepada pengguna. Adapun 4 komponen utama proses dalam sistem informasi. Yang pertama ada komponen proses pengumpulan data atau data collection. Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk digunakan dalam sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan data yang relevan tersedia untuk diproses. Komponen pertama ada proses pengumpulan data atau data collection.
Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk digunakan dalam sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan data yang relevan tersedia untuk diproses. Sistem informasi yang terakhir ada proses. Proses adalah serangkaian langkah atau prosedur yang mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Komponen yang pertama ada proses pengumpulan data atau data collection. Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk digunakan dalam sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan data yang relevan tersedia untuk diproses. Contohnya, ada pengambilan data dari pelanggan formulir online, ada pemindaian kode produk menggunakan barcode scanner. Komponen yang kedua ada proses penyimpanan data atau data storage. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan untuk diakses atau diproses lebih lanjut. Proses ini memastikan data tersusun dengan baik dan mudah diakses. Metode penyimpanannya yaitu basis data atau database untuk struktur terorganisasi, data warehouse untuk analisis besar-besaran. Contohnya ada penyimpanan data transaksi penjualan di server perusahaan. Yang ketiga ada komponen proses pemrosesan data atau data processing. Proses ini melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui berbagai metode seperti analisis, perhitungan, atau penyortiran. Jenis pemrosesan ada batch processing atau pemrosesan data dalam jumlah besar sekaligus. Ada real-time processing atau pemrosesan data langsung saat diterima. Contohnya, menghitung total penjualan harian dari data transaksi. Komponen yang terakhir ada proses distribusi informasi atau information dissemination. Proses ini mencakup penyampaian informasi yang dihasilkan kepada pengguna atau pihak yang membutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bentuk outputnya ada laporan manajemen, ada dashboard interaktif, ada notifikasi otomatis yaitu email atau SMS. Contohnya yaitu mengirimkan laporan keuangan kepada manajemen, menampilkan informasi stok barang secara real-time di sistem. Jadi, keempat komponen proses ini bekerja secara berurutan untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat mengolah data menjadi informasi yang relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Cukup sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.